sehingga kita tidak akan bertahan gereja-gereja Tuhan yang ada di tempat ini. Bahkan luar biasanya Tuhan bekerja untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini, dipakai oleh Tuhan, semuanya dipakai oleh Tuhan. Oleh sebab itu terus ya kita mau yaitu bangun, kita terus pelihara persatuan yang ada. Kita harus saling tolong menolong anggota satu dengan yang lain. Jangan ada yang menjatuhkan. Kalau sampai ada yang menjatuhkan, maka gereja Tuhan itu tidak akan bisa bertahan. Jangan sampai ada yang iri hati supaya tidak jatuh. Jangan sampai ada yang berpikiran tidak berkenan supaya kita tidak jatuh, supaya kita tetap bertahan di dalam Tuhan. Amin, saudaraku. Oleh sebab itu kita ke depan ya, beberapa hari nanti kita juga akan memperingati ulang tahun gereja. Memang kita berbeda-beda ya dalam berpendapat, tetapi dari perbedaan itu jangan sampai ya, terjadi hal-hal yang bisa kita jatuh. Ya, dari perbedaan itulah kalau kita bersatukan akan menjadi yang luar biasa di hadapan Tuhan. Bahkan kita menghadapi Natal ya, kita sudah luar biasa, dan luar biasaan itu terus kita tetap pertahankan supaya gereja Tuhan itu bertahan, tetap kuat, sehingga janji Tuhan itu digenapi. Surga yang mulia yang sudah dipersiapkan oleh Tuhan itu diberikan di dalam kehidupan kita, sehingga tidak sia-sialah kita, melainkan kita memperoleh janji-janji yang luar biasa yang sudah dipersiapkan oleh Tuhan. Bapak Ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita sangat bersyukur kepada Tuhan Yesus yang sungguh mengasihi dalam hidup kita. Oleh sebab itu pada saat ini kita benar-benar persiapkan hidup kita supaya kita tetap bertahan di tengah-tengah dunia yang banyak dipakai oleh iblis untuk menyesatkan kita ya. Di situ banyak sekali. Oleh sebab itu kita akan memakai firman Tuhan seperti yang Tuhan berikan dalam kehidupan Yudas, begitu juga yang telah Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Kita harus terus membangun iman kita yang paling suci di hadapan Tuhan, dan kita terus berdoa dalam Roh Kudus, dan kita harus terus memelihara diri kita dalam kasih Allah dengan menantikan kedatangan Tuhan dengan setia dan tekun, dan kita harus bersatu, saling tolong menolong anggota satu dengan yang lainnya sampai Tuhan datang yang kedua kalinya. Bapak Ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mungkin ini renungan yang bisa kami sampaikan dengan keterbatasan kami ya, tapi kami percaya bahwa setiap kita merindukan tetap kuat, tetap bertahan sampai langkah yang terakhir. Oleh sebab itu kita terus hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Mungkin untuk lebih jelasnya kepada Bapak Gembala, waktu dan tempat kami memberikan dengan memberkati. Beri kemuliaan kepada Yesus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya dalam pribadi berkali Tuhan, bahkan juga pada umum jemaat berkali Tuhan. Amin. Dalam menghadapi akhir zaman, apa akhir zaman itu? Kiamat. Apa kiamat itu?
langit dan bumi yang disebut manusia. Kalau dalam bahasa yang ada kita itu kedatangan Tuhan kali kedua. Untuk menghadapi ini semuanya kita yang pertama dibangun. Bangunlah dirimu sendiri dengan iman yang suci. Artinya kita harus memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Ketika kita memiliki hubungan yang intim karib dengan Tuhan, kita tidak akan mudah disesatkan oleh si dosa itu. Makanya yuk kita diberi kesempatan untuk memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Kami percaya kalau kita memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan, penyesat itu tidak akan benar. Amin. Kalau kita memiliki iman yang kuat, artinya sungguh-sungguh, maka kasih agape itu akan dijadikan bagian tuh dan bagianmu untuk diperhatikan di hari-hari yang terakhir ini. Kasih dunia itu, kasih eros itu, kasih eros itu, tapi kasih agape itu tetap kekal sampai selama. Makanya bangun memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan, supaya kasih Allah itu tidak akan meninggalkan saya dan saudara. Ketika kasih Allah itu ada di hidupmu dan hidupmu, maka roh persatuan dan kekompakan gereja Tuhan tempat ini akan terjadi sampai penistaan kalian. Berbahagialah Bapak Ibu yang mendengarkan firman Tuhan, doa dan harapan kami. Jalan-jalannya kalau pada Mas Tio, kalau dari saya, tapi kan cincin dan tapi gimana tadi? Berbahagialah Bapak Ibu Saudara yang mendengarkan firman Tuhan, membaca firman Tuhan dan merenungkan firman Tuhan, yang melakukan siang malam diberkati. Kita hidup Bapak mengucap syukur buat kehadiranmu dan kebenaran firman. Jadikan kami melakukan firman untuk menghadapi dunia yang semakin cerah ini. Aku dituntut dan disuruh oleh Tuhan untuk memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Bangunlah dirimu di atas dasar imanmu yang suci, yang kuat, dan berdoalah dan roh kebenaran Roh Kudus itu. Makasih Bapak, mengucap syukur, rekan dan hadiah kami berlaku firman. Berkati hamba-Mu yang telah memperhatikan, memakai lebih dari kita sebagai kehormatan dan kemudian dari kami. Amat lebih kami semua yang sudah mendengarkan firman. Ajar kami untuk perhatikan, untuk melakukan, dan nama-Mu dipuji di kemuliaan Bapa. Semuanya diberkati oleh Tuhan. Semuanya menikmati hadirat Tuhan. Semuanya sudah dilawat oleh Tuhan. Biarlah lawakan Tuhan hari ini akan membawa kami untuk lebih memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Sama-sama kata amin. Kita sudah diberkati dengan firman Tuhan, tiba saatnya kita mau mendengar bersama dengan hormat kita sekali berdoa bersama. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa, Allah Yesus baik dan menghibur kami, dan kita sudah kami yang diberi kekuatan dan kami ketika saatnya kami berdoa kepada kami Bapa, kami memberikan persembahan, sucikan tangan kami Bapa, biar apa yang kami beri saat ini bisa membantu perkembangan gereja Tuhan di tempat ini Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, siap memberikan persembahan. Dalam nama Yesus, amin. Budi-budi dijalankan, sungguh kepada Bapa yang
Haleluya. Amin. Jemaat saya berstanda dulu. Warta gereja sudah ada di warta. Mungkin ada pengumuman tambahan untuk teman gereja. Halo Bapak Ibu, di nama Tuhan kami ada tambahan ada beberapa tambahan pengumuman. Yang pertama, setelah pulang dari gereja nanti ada kerja bakti di belakang. Kita bersih-bersih untuk persiapan hari Selasa. Ada ulang tahun jemaat DPI Kebonsari jam 6 sore. Kami ibu Bapak Ibu hari ini setelah pulang ke gereja kita langsung kerja bakti di belakang, memasukkan pasir untuk nguruk yang pasirnya telah dipakai untuk pasang keramik dari kemarin. Yang punya arko kami mohon di bawah karena di gereja masih ada satu, kurang beberapa arko lagi. Yang kedua, kami juga berterima kasih kepada Bapak Ibu semua atas dukungan untuk bangunan sekolah itu, sekalipun sudah berdiri 60%, kurang 40% lagi, tapi kami sangat berterima kasih. Tapi kami masih berharap dukungan dari Bapak Ibu semua berupa dana, pikiran, waktu untuk mendukung penyelesaian untuk bangunan di belakang. Kami juga menghimbau ada perjamuan kasih untuk hari Selasa. Kita DDD di bawah DDD. Jadi ada beberapa saudara kita kayaknya ini ada selenting itu ada bawa tumpeng Bapak Ibu. Jadi puji Tuhan semua jemaat DPI Kebonsari bersatu bergandengan tangan untuk mendukung untuk ulang tahun jemaat DPI Kebonsari khususnya. Itu yang bisa kami sampaikan. Yang terakhir, kami juga sudah membuka untuk janji iman untuk Natalan hari Kamis tanggal 7 Desember 2023 bisa menghubungi ketua panitia saya sendiri atau kepada sekretaris Bapak Jono atau bendahara kepada Bu Maria. Mulai saat ini sudah mulai kemarin sudah kami buka untuk dukungan dana yang sebesar 20 juta untuk mensukseskan ulang tahun Tuhan Yesus. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Kemudian ada tambahan dari Bules, dari Oma. Untuk perjamuan kasih hari Selasa ulang tahun gereja, nanti sebagian sudah ada yang dibagi Bapak Ibu, tapi yang tidak dibagi boleh bawa sendiri-sendiri sesuai hatinya mau bawa apa, nanti bisa dijadikan satu di sini dan dimakan bersama-sama. Bukan Bapak Dewi harus dimakan sendiri-sendiri ya Bapak Ibu, dimakan bersama-sama. Dan ini nanti bukan mungkin, tapi nanti ada hamba-hamba Tuhan yang akan menghadiri di ulang tahun jemaat tempat ini. Jadi nanti menunya bisa diserasikan supaya bisa dinikmati bersama-sama, dilihat pantas juga itu demi kesejahteraan kita bersama. Nanti kerja baktinya konsul dulu ya Pak Bagio, ganti baju, makan ya. Maka nanti makan siang akan disediakan di tempat ini Bapak Ibu. Nanti Ibu Eva juga ada beberapa jemaat yang akan menyiapkan konsumsi. Bapak-bapak, ibu-ibu, tidak bapak-bapak saja karena banyak yang harus dibersihkan. Mas Eko ya, monggo ayo kita nanti kerja bakti sama-sama. Saya senang kalau saya aja bahagia lihat jemaat-jemaat bisa datang, apalagi Tuhan kita itu pasti senang. Ini tambahan dari saya. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati. Keluarga Mas Eko, Tuhan Yesus memberkati. Tes. Selamat datang semua jemaat yang dikasihi Tuhan. Kami sampaikan jika jemaat yang dikasihi Tuhan yang hari ini tidak hadir bisa berdoa bahwa tanggal 26 jam 6 sore ulang tahun berdirinya jemaat di tempat ini. Jangan keliru berdirinya diri.
waktu itu berakhir. GBI lahir tanggal 6 Oktober 1970. Jadi 7 jemaat. Baru GBI lahir pindah. Namanya gereja Bethel, jemaat saya sebut saya. Amin. Ada buat beda. Saya juga mau dengar pribadi, Bapak kan ya, kata Bapak Robi, Bapak Robi sekeluarga, monggo sama-sama menikmati tasyakuran berdiri di tempat ini, Pak ya. Nanti Bapak cuma kita juga, tapi udah semuanya sudah memang kita Tuhan yang hadir berdoa. Amin. Amin. Masih Lord, my Lord, ya puji Tuhan. Berikutnya Tuhan Yesus. Bagi anak-anak yang mempunyai anak, jauh-jauh sebelumnya harus memberikan informasi kepada majelis. Betul tak? Puji Tuhan seperti ini. Anak kami David, memang aku mari gawe yang baptisma. Oke, udah siap. Yang belum siap tidak apa-apa. Nunggu hadir datang kali yang kedua apa? Puji Tuhan. Itu yang kami sampaikan. Biarlah semuanya itu hanya satu tujuan, nama Tuhan dipermuliakan. Ibu-ibu semuanya yang berbakti, termasuk kepala. Saya tidak tahu mau meluncur ke rumahnya atau enggak, karena hari ini besok ditutup sampai tanggal berapa itu. Harus lewat tol sekali Prakoboan, harus lewat sini. Kalau lewat dengan merah gitu. Itu yang kami sampaikan kronologinya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita pakai berdiri. Kita akan naik doa syafaat kepada Tuhan. Dengan hormat Bapak Purnomo akan menaikkan doa syafaat untuk bangsa negara yang tercinta Indonesia ini, dan nanti kami akan duduk dalam doa berkat. Dipersilakan Bapak. Tuhan Yesus di tahun 2024 akan diselenggarakan Tuhan pemilihan umum, pemilihan pemimpin atas bangsa ini. Kau sudah tahu pemimpin yang kau pilih. Memilih Tuhan pemimpin yang takut akan Tuhan akan memimpin negeri ini, sehingga dalam pelaksanaan pemimpinannya janji-janji yang akan digenapi. Akan mensejahterakan rakyatnya, akan memimpin bangsa ini lebih baik lagi dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan atas makanya saat ini Presiden kami, wakilnya, para menteri semuanya adalah hikmat marifat turun atas pemimpin yang tertinggi sampai yang terendah. Kerinduan kami melihat bangsa ini Tuhan dimenangkan bagi Tuhan Yesus, diselamatkan oleh Tuhan dalam nama Yesus. Makasih semuanya kami serahkan di tangan-Mu. Kehendak-Mu yang jadi atas negeri kami, khususnya Kabupaten Lumajang Tuhan, terus berbenah. Saat ini kami percaya kalau saat ini pemimpin kota kami Lumajang mungkin sudah tidak aktif lagi, percaya Tuhan adalah pemimpin atas kota kami Lumajang, khususnya Kecamatan Tebur Sari yang Tuhan cintai, dan kami rindu melihat Tebur Sari dimenangkan oleh Ronaldo, Baru, Julian,
Ya, semua apa yang kami kerjakan, apa yang kami lakukan, apa yang kami persembahkan kepada Tuhan, menjadikan satu persembahan dupa yang berbuah di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan Kudus buat karya-Mu, buat pertolongan-Mu, buat lawakan-Mu hari ini Tuhan, sampai selama-lamanya. Angkat kedua belah tangan-Mu. Tuhan Yesus memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan Yesus menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan Yesus menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan kepadaku dan memberikan damai sukacita hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Pulanglah dan terimalah berkat dari Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Yang diberkati bersama sama-sama. Amin. Yang diberkati. Oke Bapak Ibu, besok anak sekolah minggu dan remaja adalah jam tempat ini jam 6 juga tim musik semuanya dijarahkan untuk bisa datang sekalian dekor gereja. Good man.